tidak disebutkan alasannya ya, alasan persisnya kenapa misalnya tidak jadi berinvestasi di IKN. Sepertinya ada perbedaan ekspektasi tentang konsep ibu kota yang dibayangkan ya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 51 Safa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Proyek IKN terancam batal, investor utama asal Jepang mundur karena tak yakin dengan Bambang Susantono. Presiden Joko Widodo baru saja melantik Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan terkait dengan mundurnya salah satu investor utama, yakni SoftBank. Perusahaan pendanaan raksasa dengan kantor pusat berada di Minato, Tokyo, Jepang itu menyatakan tidak akan lagi terlibat dalam investasi di proyek IKN baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pengunduran diri SoftBank dari proyek IKN baru di Indonesia diumumkan pada hari Jumat 11 Maret. Kami tidak lagi berinvestasi dalam proyek ini. Tulis pengumuman resmi SoftBank dikutip dari redaksi Nikkei Asia pada Sabtu 12 Maret. Namun meski menarik diri dari proyek IKN Nusantara yang baru saja memiliki kepala otorita baru, perusahaan multinasional itu masih memiliki komitmen untuk terus menggelontorkan investasi dari perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Begitu terangnya. Namun mundurnya SoftBank dari rencana investasi terhadap proyek IKN Nusantara baru di Indonesia ini cukup mengejutkan. Terlebih proyek IKN telah diproyeksikan sejak lama. Apalagi proyek ini merupakan agenda yang dikerjakan oleh negara dan jangka panjang yang akan berlangsung beberapa tahun atau multi-years. Maka cukup meyakinkan dan memiliki prospek jangka panjang. CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah menjabat komite pengarah proyek. Selain itu, di awal Presiden juga mengumumkan rencana pembangunan proyek IKN Nusantara pada tahun 2019. Ketua dan juga CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah berkomitmen untuk turut serta mengambil bagian dari proyek tersebut. Bahkan dia juga sudah ditunjuk sebagai anggota komite pengarah proyek pembangunan IKN Nusantara. Dia duduk di jabatan tersebut bersama dengan putra mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Pada awal tahun 2022, Masayoshi Son sebenarnya juga telah kembali berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden. Keduanya saat itu melakukan pembahasan terhadap proyek-proyek potensial yang bisa didanai oleh SoftBank. Di antaranya proyek terkait dengan kota pintar baru, teknologi baru, kemudian kota bersih dan juga banyak air. Itulah yang akan mereka dukung secara investasi. Seperti diinformasikan sebelumnya, SoftBank telah banyak bertindak sebagai investor untuk beberapa proyek dan juga bisnis di Indonesia. SoftBank juga berinvestasi di perusahaan GoTo dan juga Grab. Perusahaan ini memang dikenal sebagai korporasi yang banyak mendanai platform bisnis khususnya di Asia Tenggara. Sementara untuk Vision Fund, yang juga merupakan bagian dari SoftBank, diketahui juga menggelontorkan investasi di funding societies yang berkantor di Singapura, sama seperti GoTo dan juga Grab. Perusahaan tersebut yang bergerak dalam bisnis pemberian pinjaman digital di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan sampai berita ini diturunkan masih belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi terkait mundurnya SoftBank dari rencana investasi di proyek IKN Nusantara. KPK membeberkan ada bagi-bagi kafling di lahan IKN Nusantara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan adanya temuan mengenai bagi-bagi kafling di lahan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Ternyata, lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Informasi dari informan kami sudah ada bagi-bagi kafling. Ujar Alex kepada wartawan Kamis 10 Maret. Karena itu, Alex mengaku Presiden Jokowi telah memerintahkan KPK untuk mengawasi dan melakukan pengawalan terhadap proses pemindahan ibu kota ini. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK. Selain itu, Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia
Dia mengingatkan Wapres RI Muhammad Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya. Alex merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri dan giat melakukan penangkapan terhadap para koruptor, namun tidak membuat mereka jera, karena korupsi masih tetap ada. Ini menjadi keprihatinan kami kenapa terus berulang. Diketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Hal ini menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menteri BPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan IKN yang mengusung Kota Dunia untuk Semua tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara RI merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan, ujar Soeharto. Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah di mana bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Sebutan otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan dalam pembangunan IKN. Jokowi bisa dianggap ingkar janji karena bangun ibu kota baru mayoritas menggunakan APBN. Pemerintah semakin serius untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Anggarannya pun terungkap mayoritas akan menggunakan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dilihat dari situs resmi IKN Senin 17 Januari, pembangunan IKN mayoritas berasal dari APBN di mana porsinya sebesar 53,5% dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, swasta, serta BUMN. Padahal sebelumnya pemerintah menekankan bahwa anggaran pindah ibu kota negara akan seminim mungkin menggunakan APBN karena lebih mengandalkan sektor swasta dan lainnya. Hal itu pernah disampaikan oleh Jokowi saat membacakan acara buka puasa bersama dengan pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara pada 6 Mei 2019. Artinya anggaran kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menteri Keuangan tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani. Begitu kata Jokowi.